Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Eko. Ya, hari ini kita akan bahas soal PAS 1 di YouTube channel Hidayah Online. Kita akan bahas soal nomor 1 ya. Nah, pada yang satu, untuk materi-materi yang ada pada persiapan semester 1 ini di kelas 9, itu pertama ada tentang materi reproduksi pada manusia. Nah, adapun soal yang biasa muncul nih adik-adik adalah yang pertama tentang gambar organ dan juga fungsi masing-masing dari bagiannya. Untuk soal 1, di sana ada gambar organ dari organ perempuan ya. Organ genital pada perempuan. Tuh, gambarnya. Pertanyaannya katanya, di sini bagian perempuan tuh ada nomor-nomornya. Yang pertama ada nomor 1. Kemudian ada nomor 2. Ada nomor 3. Ada nomor 4. Ada nomor, udah cukup 4 aja ya. Nah, di soal sini pertanyaannya adalah untuk bagian nomor 1 pada gambar samping, fungsinya buat apa? Nah, seperti teman tahu ya, bagian 1 ini bernama tuba Fallopi atau vidap. Pada bagian sini terjadi proses fertilisasi, pertemuan antara sel kelamin jantan dan betina. Dan gak hanya bertemu ya, tapi juga terjadi proses peleburan inti dari masing-masing gametnya. Sehingga untuk nomor 1, fungsi bagian nomor 1 adalah yang A, di mana tempat tadi peleburan sel sperma dengan sel telur untuk menghasilkan zigot. Itu yang 1. Kita terusin ke nomor 2. Untuk nomor 2, di sana juga ada gambar lagi. Nah, gambar yang kedua ini tentang tahapan dari namanya spermatogenesis ya. Spermatogenesis. Bisa teman amati bahwa pada gambar tersebut terjadi setidaknya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tahapan. Tahapan pertama, itu tahapan yang bagian A ya. Itu tahapan spermatogonium. Kemudian bagian yang B, itu tahapan spermatosit primer. Kemudian yang C, spermatosit sekunder. Bagian yang D, spermatid. Dan bagian E, itu spermatozoa. Gitu ya. Pertanyaannya adalah pernyataan yang tidak tepat mengenai gambar yang di samping ini. Yang pertama, E, bersifat haploid. Ingat ya, bahwa dalam proses spermatogenesis, nanti spermatogonium itu akan menghasilkan spermatozoa yang sifatnya haploid. Sehingga untuk yang option A itu betul. Kita pilih. Kemudian yang B merupakan spermatosit sekunder untuk yang B. Jika bilang yang C itu bernama spermatosit sekunder. Berarti di sini untuk yang nomor 2 jawaban yang kurang tepat itu adalah yang B. Karena seharusnya spermatosit primer. Untuk nomor 3 di sini tentang bagaimana terjadi proses pembelahan sel pada makhluk hidup. Kakak yakin pada tahu ya bahwa proses pembelahan itu ada 2 jenisnya. Yang pertama ada mitosis dan kedua meiosis. Nah, untuk nomor 3 ini pertanyaannya tentang bagaimana pembelahan mitosis. Pada pembelahan mitosis ini, teman-teman, nanti mempunyai ciri-ciri tertentu. Yang pertama, ciri-cirinya itu adalah bahwa mitosis terjadi di seluruh tubuh kita. Nah, pada mitosis ini, ingat ya, terjadi di seluruh tubuh kita. Dan juga, beda dengan meiosis, pada mitosis hanya terjadi 1 kali pembelahan. Masih ingat kan pembelahannya apa aja? Nah, pembelahannya adalah tahapan pembelahannya yang pertama itu ada profase. Kemudian yang kedua ada metafase. Yang ketiga ada tahap anafase. Dan terakhir yang keempat ada telofase. Yang menjadi pertanyaan di soal proses yang terjadi pada tahap anafase nih adik-adik. Kita cek ya per optionnya, per pilihannya. Yang pertama, bahwa mulai terjadi sitokinesis. Betul nggak sih kalau pada tahap anafase terjadi sitokinesis? Jawabannya adalah betul ya. Jadi pada tahap anafase itu akan dimulai tahapan sitokinesis. Maka yang 1 itu betul. Yang kedua, benang kromatin memendek dan juga menebal.
Nah, kalau yang memendek nembal ini pada tahap awal teman-teman, ya, atau tahap profase, sehingga yang dua tidak masuk dalam hitungan. 3. Terbentuk membran nukleus di luar anak inti. Nah, ini sama nih, bukan pada tahapan yang kita mau anafase. Karena pada tahap anafase tidak terjadi yang namanya pembentukan nukleus membran di luar anak inti. Yang keempat, kromosom berada di daerah ekuator. Ekuator, bahasa buku yang lain bilang bahwa itu adalah pada bidang pembelahan. Nah, kalau tahap yang ini pada tahap bukan anafase juga, karena tahapnya metafase. Maka yang 4 salah. Yang 5, kromatid menuju kutub yang berlawanan. Ini dia. Maka yang 5 betul. Dan yang ke-6, membran nukleus dan nukleus menghilang, ini bukan tahap anafase juga. Sehingga jawabannya otomatis untuk yang nomor 3 adalah yang A, yaitu 1 dan juga 5. Oke. Terusin ke 4. Nah, yang 4 ini udah masuk ke konsep reproduksi pada tumbuhan, teman-teman. Kalau melihat pada gambar di samping, ya, di sini terlihat bahwa ada kupu-kupu yang hinggap pada bunga A, kemudian dia hinggap kembali di bunga B. Nah, pertanyaan muncul di sini. Hasil yang akan terjadi berdasarkan gambar seperti apa? Hasil terjadi pada gambar seperti apa? Nah, apakah A, keturunan dari pohon A akan terlihat seperti ke tanaman B? Apakah B, keturunan dari tanaman B akan terlihat seperti pohon A? Apakah C, keturunan dalam tanaman B akan terlihat seperti pohon A dan tanaman B? Apakah D, tidak akan terbentuk keturunan karena serbuk sari berasal dari jenis tanaman yang berbeda? Makanya di sini perlu teman-teman selidiki kembali. Kira-kira bunganya sama atau beda? Nah, ternyata di sini kalau kita lihat gambar A dan B mempunyai bentuk yang berbeda. Maka otomatis jawabannya untuk yang nomor 4 itu adalah yang D, teman-teman. Tidak akan ada keturunan terbentuk. Kenapa? Karena antara bunga A dan bunga B itu berbeda jenis. Ya, sehingga jawabannya yang D. Nomor 4. Berikutnya untuk yang nomor 5, kita masuk bagaimana tentang reproduksi pada tumbuhan dan juga pada hewan secara umum. Yang pertama, betul nggak sih bahwa endosperma dihasilkan dari peleburan inti kandung lembaga sekunder dengan inti generatif 2? Jawabannya betul ya. Karena kita tahu ketika ada inti generatif 2, inti kawin 2 pada spermatozoa, itu nanti akan melebur dengan inti kandung lembaga sekunder atau iklas gitu ya. Dan ini akan menghasilkan yang namanya endosperma. Sehingga pernyataan yang satu betul. Pernyataan kedua, tumbuhan dikotil mengalami pembuahan tunggal. Jawabannya keliru ya. Karena untuk yang tumbuhan berbiji tertutup, angiosperme, baik itu monokotil maupun dikotil, sama-sama mengalami pembuahan secara ganda. Maka yang 2 keliru. Yang ketiga berikutnya. Ciri tumbuhan yang menyembuhkannya dibantu oleh angin adalah mahkotanya besar, warnanya mencolok, dan memiliki banyak serbuk sari. Jawabannya juga kurang tepat. Karena kalau yang dibantu angin biasanya pertama, serbuk sarinya itu banyak, warna mahkota kurang mencolok, dan serbuk sarinya ringan, teman-teman. Itu ciri dari yang dibantu angin. Maka untuk yang 5 ini yang 3 salah berarti. Yang keempat, wortel bereproduksi vegetatif alami dengan cara umbi akar. Yang 4 betul ya. Jadi yang namanya wortel itu bereproduksi secara vegetatif alami dengan cara umbi akar. Sehingga jawabannya untuk yang soal nomor 5 berarti adalah yang bebek. Berikutnya untuk soal nomor 6 ya. Silakan. Adik-adik bisa lihat gambar-gambar nomor 6 ya. Di sini pertanyaannya adalah gambar yang mana adik-adik yang menunjukkan terjadinya fragmentasi. Ingat ya, fragmentasi itu adalah bagaimana hewan bereproduksi secara vegetatif dengan cara memotong bagian tubuhnya, kemudian meregenerasi sel yang belum lengkapnya. Maka ketika dilihat untuk jawabannya tepat itu ada pada jawaban yang C. Ini ya. Yang C ini. Karena ini contoh dari fragmentasi.
bisa teman lihat bahwa pertama gambarnya memotong, kemudian setelah memotong timbul atau muncul bagian-bagian yang terpotongnya. Berikutnya yang nomor 7. Yang 7 tentang bagaimana kita bisa mengenal bagian-bagian pada telur, teman-teman. Ya, di sana ada nomor 1 sampai nomor 9. Yang menjadi perhatian kita adalah bagian yang bernomor 6 dan 8. Kenapa 6 dan 8? Karena sesuai dengan pertanyaannya. Di soal pertanyaannya itu adalah bagian pada telur yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Maka tempat bana telur mendapatkan cadangan makanannya itu ada pada bagian pertama, ada albumin, ya, atau kita kenal istilah putih telur, dan juga ada yolk atau kita kenal dengan kuning telur. Albumin maupun yolk pada soal nomor 7 itu tertera pada nomor 6 dan juga 8. Sehingga untuk yang nomor 7 jawabannya adalah yang B, yaitu nomor 6 dan nomor 8. Berikutnya kita lihat soal nomor 8 adik-adik. Di sini ada istilah-istilah yang berkenaan tanpa urusan sifat. Yang pertama ada fenotipe, sifat yang tampak pada keturunan. Ada yang kedua resesif, sifat yang selalu muncul dalam dan mengalahkan sifat pasangannya. Yang ketiga ada gen, satuan kecil penyusun kromosom yang mengatur sifat-sifat keturunan. Yang keempat ada filial, induk yang disilangkan. Dan kelima ada lokus, tempat menempelnya gen. Pertanyaannya adalah pernyataan yang 1, 2, 3, 4, 5 mana yang tepat? Kita cek yang 1. Betul nggak sih kalau fenotip itu sifat yang tampak pada keturunan? Jawabannya adalah iya. Maka yang 1 betul ya. Yang 2, resesif, sifat yang selalu muncul. Salah, ingat. Yang sifat yang selalu muncul itu dominan, bukan resesif. Karena resesif kebalikannya, sifat yang tertutupi, terkalahkan. Sehingga yang 2 salah. Yang ketiga, gen satuan kecil penyusun kromosom itu betul. Yang keempat, filial induk yang disilangkan salah, karena sebenarnya filial itu keturunan. Sedangkan untuk yang kelima, lokus tempat menempelnya gen itu adalah betul. Sehingga jawaban untuk yang nomor 8 adalah 1, 3, dan juga nomor 5. Nah, maka jawabannya untuk yang 8 itu adalah B berarti. 1, 3, dan juga 5. B yaitu 1, 3, dan 5. Untuk nomor 8. Oke, berikutnya ke soal nomor 9. Untuk nomor 9, adik-adik yang di rumah, ini tentang bagaimana kita bisa mengetahui perbandingan pada fenotipe F2. Di soal telah ditulis bagaimana bagan persilangan antara bunga yang berwarna merah dengan bunga yang berwarna putih. P1-nya merah disilang dengan warna putih. Adapun merah sendiri secara genotipenya simbolnya M besar M besar. Yang putih M kecil M kecil. Dari persilangan merah putih ini diperolehlah filial. Dari persilangan merah dan putih ini dihasilkanlah filial 1 berwarna merah. Pertanyaannya, apabila F1 disilangkan sesamanya, maka perbandingan fenotipe pada F2 adalah berapa? Untuk dapat berapa F2-nya, mari kita silangkan sesama F1. Berarti ketemu untuk parental keduanya, yaitu merah, disilang sama merah. Tapi yang kita amati tentang bagaimana genotipenya, titik. Untuk genotipenya, untuk yang merah ini dia punya gamet M besar. Untuk yang putih dia punya gamet M kecil. Sehingga warna merah pada F1 mempunyai genotipe M besar M kecil. Maka pada parental keduanya kita silangkan antara merah M besar M kecil dengan merah M besar M kecil, adik-adik. Dari sini kita bisa dapat gamet pada parental keduanya. Untuk yang
M besar M kecil, berarti bakal ada dua kemungkinan gamet. Yang pertama gamet M besar dan gamet M kecil. Untuk yang parental kedua juga sama ya. Ketemu ini gametnya yaitu M besar dan M kecil. Sehingga untuk filial keduanya kita akan silang-silangan. Yang M besar kita gabung sama M besar. M besar sama M kecil. M kecil dengan M besar. Dan M kecil dengan M kecil. Sehingga diperoleh sifat fenotipenya merah, 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 dan putih. Kita lihat ternyata muncul 3 kali warna merah dan muncul 1 kali warna putih. Oleh karena itu untuk jawaban nomor 9 yaitu yang option D ya. Karena merah banding putihnya itu ada 3:1. Berikutnya kita ke soal nomor 10. Akan beda cerita untuk nomor 10 nih adik-adik. Kenapa? Karena nomor 10 itu bertanya tentang persilangan dua sifat beda atau dihibrid. Pertanyaannya, persilangan antara tumbuhan berbiji bulat kuning, biji bulat berwarna kuning, dengan biji kisut putih yang masing-masing mempunyai genotipe B besar, B besar, K besar, K besar, kisut putih, B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Menghasilkan biji bulat kuning seluruhnya. Berarti artinya bahwa sifat bulat dan kuning adalah dominan adik-adik. Kalau kita lengkapi, maka ketemu. Ini adalah parental pertamanya. Kemudian ini filial pertamanya. Pada bulat kuning, nanti gamet pertamanya itu bakal ada B besar, K besar. Adapun pada kisut putih ada B kecil, K kecil. Maka genotipe pada F1-nya itu B besar, B kecil, K besar, K kecil. Hasil dari penggabungan antara parental pertama masing-masing genotipenya. Karena di soal pertanyaannya adalah bagaimana jika disilangkan sesamanya adik-adik, maka parental keduanya juga sama. Ketemu B besar, B kecil, K besar, K kecil. Kita silangkan dengan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Gametnya pada masing-masing induk yang kedua itu bakal ada 4 kemungkinan gamet. Yang pertama ada B besar, K besar. Yang kedua B besar, K kecil. Yang ketiga B kecil, K besar. Yang berikutnya sama ya untuk yang parental induk yang lainnya. B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar. Dan maaf, satu lagi lupa, yaitu B kecil, K kecil ya. Jadi ada 4 gamet kemungkinan yang ada. Maka untuk mendapatkan filialnya masing-masing kita membutuhkan yang namanya tabel adik-adik. Maka sini ya, untuk F2-nya kita akan butuh sebuah tabel. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, dan 4. Jadi kita butuh ada 4 tabel di sini, di mana untuk tabel yang atas kita anggap ada dari induk yang sebelah kiri, yaitu B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, dan juga B kecil, K kecil. Gitu ya. Kemudian untuk yang kolom yang ke bawah, kita dapat dari yang induk yang sebelah kanan, yaitu B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, dan B kecil, K kecil. Untuk kolom-kolomnya kita isi berdasarkan pasangan dari atas dan pasangan dari sebelah kiri pada kolom. Sehingga untuk yang ini adik-adik ketemu B besar, B besar, K besar, K besar. B besar, B besar, K besar, K kecil.
kemudian B besar, B kecil, K besar, K besar, dan seterusnya. Inilah hasil dari persilangan F2-nya. Maka diperoleh ada 16 kemungkinan pada keturunan kedua adik-adik. Di soal pertanyaannya adalah, maka berapa rasio tumbuhan yang mempunyai fenotipe bulat kuning heterozigot? Pertanyaannya, bulat kuning heterozigot. Maka kalau kita amati tabel kemungkinan F2 yang ada adik-adik, maka ketemu ada setidaknya 4. Ya, ada setidaknya 4 tumbuhan biji bulat kuning heterozigot pada F2. Yang mana aja, Kak? Kakak tandain ya. Yang pertama, kakak tandain ya. Yang pertama, sebelah sini, di mana B-nya heterozigot, K juga heterozigot. Yang kedua ini, yang ketiga ini, yang keempat ini. Sehingga rasio pada F2 yang mempunyai genotipe bulat kuning heterozigot terdapat 4 dari semuanya 16. Sehingga jawabannya untuk yang nomor 10 itu yang A adik-adik. Untuk yang nomor 11. Di sini ada soal tentang bagaimana sifat yang akan muncul pada keturunannya jika ada seorang wanita berdarah B heterozigot disilangkan dengan pria berdarah AB. Cara pengerjaannya, kita fokus pada genotipe ya adik-adik ya. Jadi untuk parentalnya, ketemu. Untuk yang wanita berdarah B heterozigot, berarti genotipenya yaitu IB I0. Adapun pria yang berdarah AB, maka genotipenya IA IB. Dari genotip ini, kita bisa dapetin gametnya adik-adik. Gamet yang wanita ini bakal ada 2 kemungkinan. Yang pertama IB, yang kedua I0. Sedangkan untuk yang AB juga sama 2 ya, yaitu IA sama IB. Maka filialnya atau keturunannya akan diperoleh yang pertama anak yang pertama ada anak yang bergolongan darah AB seperti ayahnya. Kemudian ada anak yang bergolongan darah B, homozigot. Kemudian ada anak yang bergolongan darah A. Dan terakhir ada anak yang bergolongan darah B, heterozigot seperti ibunya. Maka untuk menjawab pertanyaan 11, persentase keturunan yang bergolongan darah AB pertanyaannya. Maka yang AB ini ya, kalau kita lihat yang AB itu hanya ada 1 adik-adik. Maka jawabannya berarti untuk yang AB ketemu 1 dari 4. Kita kalikan dalam 100% ya, karena pertanyaannya persentase nih adik-adik. Ketemu 1/4 kali 100% adalah 25%. Sehingga jawabannya untuk yang nomor 11 itu yang A lah. Untuk yang nomor 12, ada seorang siswa katanya menggosok-gosokkan plastik pada rambutnya.
Berarti plastik yang digosok ke rambut ya adik-adik ya. Maka ini salah satu cara supaya benda yang netral bisa bermuatan listrik adik-adik. Semoga masih pada ingat benda-benda apa saja yang biasa digunakan dan kain-kain apa aja yang biasa digunakan untuk menggosok benda tersebut. Maka ketika ada plastik yang digosok ke rambut, terjadi perpindahan elektron adik-adik. Jawabannya, elektron dari mana Kak? Jawabannya untuk yang elektron yang berpindah pada saat plastik yang digosok ke rambut, terjadi perpindahan elektron dari plastik. Apakah dari rambut? Jawabannya adik-adik, dari rambut ya. Maka elektron dari rambut itu akan berpindah ke plastik. Sehingga akibatnya nanti plastik dia akan bermuatan negatif. Sedangkan rambut dia akan bermuatan positif. Nah, supaya adik-adik gak lupa nih, ada di kunci 3D-nya. Kunci 3D untuk bisa mengetahui benda-benda apa saja sih yang biasanya melepaskan elektron, yaitu karambol ya. Apaan itu Kak? Yaitu pertama ada kaca. Yang kedua ada rambut. Yang ketiga ada wall. Ya. Nah, benda-benda ini merupakan benda-benda yang cenderung untuk melepaskan elektron. Sehingga mereka bertiga itu selalu bermuatan positif. Untuk yang nomor 12. Oleh karena itu, untuk jawaban nomor 12 itu yang tepat pada yang option A ya adik-adik ya. Karena plastik akan menerima elektron, rambut akan melepas elektron, sehingga muatan pada plastik akan menjadi negatif. Berikutnya nomor 13 adik-adik. Di sini sudah ada gambar elektroskop adik-adik ya. Alat yang bisa mendeteksi apakah suatu benda bermuatan atau tidak. Pertanyaannya adalah mana induksi muatan yang tepat? Apakah A, di mana ketika kita dekatan benda positif pada bagian kepala elektroskop negatif dan bagian kakinya positif? Apakah yang B, benda yang kita dekatan itu adalah positif sehingga akibatnya elektroskop otomatis negatif semua? Apakah yang C, benda yang kita dekatkan itu adalah positif sehingga bagian kepala ikut positif dan di kakinya negatif? Atau bagian D, ketika kita dekatan benda positif maka elektroskopnya akan menjadi bermuatan positif? Jawabannya adalah yang A ya. Kenapa? Karena ingat, kunci 3D lagi nih muncul. Pada penggunaan elektroskop harus selang-seling muatan. Jadi ketika benda yang kita dekatan positif, maka di bagian kepala itu negatif dan di bagian ekor adalah positif. Kita ke soal 14 nih. 14 tentang bagaimana kita bisa menghitung berapa besar gaya tolak-menolak antara dua muatan. Di soal dapat kita lihat dan dapat kita ketahui, pertama ada muatan 1 ya. Muatan 1 atau Q1 itu positif 2 mikrokolom adik-adik. Adapun yang kedua atau muatan kedua adalah positif 4 mikrokolom. Dan yang terakhir ada jarak karena masing-masing muatannya terpisah sejauh 2 cm. Berarti R 2 cm. Perlu sama adik-adik waspadai dalam konsep fisika harus menggunakan satuan yang benar. Di sini satuannya masih belum tepat adik-adik. Maka kita ubah dulu satuan masing-masing ya. Untuk muatan pertama ketika dia 2 mikrokolom, maka artinya 2 dikali 1/1000 kolom. Karena mikro itu satuan fisika yang menyatakan 1/1000 adik-adik. Supaya lebih mudah, maka 2 mikrokolom kita bisa tulis dengan perpangkatan berbasis 10. Jadilah 2 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Begitu kok muatan kedua ya.
4 mikrokolom akan sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6 kolom. Adapun jaraknya, karena jaraknya 1 meter, maka 2 cm itu sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, kalau ini satuannya udah betul tuh adik-adik. Udah sesuai dengan satuan internasional ya. Berikutnya pertanyaannya, tadi di soal itu bertanya, berapakah gaya tolak menolak antara dua muatan? Rumus yang digunakan, moga masih ingat ya, yaitu F akan sama dengan K dikali Q kali Q dibagi R kuadrat. Atau kunci 3D-nya adalah gaya kolom sama dengan kue Kiki dibagi Rara adik-adik. Itu kunci 3D yang berikutnya. Adapun K itu tetapan ya, nilainya selalu 9 miliar. Yaitu 9 dikali 10 pangkat 9 adik-adik. Kemudian Ki yang pertamanya 2 kali 10 pangkat min 6. Ki yang kedua 4 kali 10 pangkat min 6 dibagi sama jaraknya yaitu 2 kali 10 pangkat min 2 dikali 2 kali 10 pangkat min 2. Supaya adik-adik tidak bingung mengerjakan soalnya, alangkah bagusnya kita rapihkan dulu angka-angka yang ada pada pengerjaan ini. Kita pisahkan antara angka satuan dengan basis 10-nya. Sehingga ketemu 9 kali 2 kali 4, 2 kali 2. Adapun 10 pangkatnya kita gunakan konsep perkalian perpangkatan pada sifat perpangkatan. Jadi ketika ada 10 pangkat dikali 10 pangkat, maka pangkatnya kita tambahkan 9 ditambah min 6 ditambah min 6. Adapun kalau yang bawah juga sama ya, 10 pangkat min 2 ditambah sama min 2. Adakah yang bisa kita bagi? Ada adik-adik. Ketemu 4 dibagi 4 hasilnya adalah 1 adik-adik ya. Maka sembayang kali 2 18 dibagi 1. Kemudian yang atas 9 ditambah min 6 itu 3. 3 ditambah min 6 ketemu minus 3. Dikali 10 pangkat min 2 ditambah min 2 jadi min 4 ya adik-adik ya. Maka jawabannya ketemu 18 dikali 10 pangkat min 3 dikurang min 4. Hasilnya adalah positif 1. Oleh karena itu, untuk jawaban yang tepat untuk 14 itu adalah yang option yang C, yaitu 180 Newton. Oke, soal terakhir ya adik-adik, soal nomor 15. Bertanya tentang medan listrik. Oke, di soal kita cek ya. Diketahui. Yang pertama, suatu titik berada dekat muatan 8 mikrokolom. Berarti muatan. Pertama kita dapat muatannya 8 mikrokolom. Memiliki kuat medan listrik 500 Newton per kolom. Berarti ketemu electric field-nya adalah 500 Newton per kolom. Di soal yang ditanyakan adalah besar gaya kolom yang ada pada titik tersebut. Maka bertanya berapakah besar F-nya. Sebelum kita hitung, ingat, hati-hati ya, waspadai. Satuannya udah sesuai dengan standar apa belum? Jika belum sesuai dengan standar, kita harus ubah dulu satuannya. 8 mikrokolom, kita ubah menjadi 8 kali 10 pangkat min 6 kolom ya adik-adik ya. Adapun kalau satuan dari medannya udah betul, Newton per kolom. Maka kita gunakan rumusnya. Kalau kakak bikin segitiganya untuk medan listrik itu berlaku ketentuan bahwa electric field atau E atau medan itulah hasil bagi antara gaya dan muatan. Oleh karena itu, karena bertanya F atau gaya, maka E dikalikan Q ya adik-adik ya. Maka ketemu E-nya adalah 500, Q-nya adalah 8 kali 10 pangkat min 6.
Ketemu E-nya ada 500 Newton per kolom dikali muatannya 8 kali 10 pangkat min 6 kolom. Sehingga diperoleh 500 kali 8 adik, yaitu ketemu angka 4000 ya. 4000 New kali 10 pangkat min 6 Newton. 4000 itu artinya 4 kali 10 pangkat 3 adik-adik. Nah, maka ketika ada pangkat yang bahasnya sama kita kalikan, maka pangkatnya kita jumlahkan. Maka 3 ditambah min 6 ketemu minus 3. Sehingga jawabannya untuk yang nomor 15 itu adalah yang bebek adik-adik. Bagaimana? Semoga apa yang kita diskusikan bisa membantu adik-adik di rumah dalam menghadapi PAS 1 ya. Sampai ketemu di basuhan berikutnya di YouTube channel Tidaya Online. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum. Tuh. Nah, hanya di YouTube, saya YouTube channel Tidaya Online. Oh iya betul YouTube. Ulangi lagi tuh ya. Iya, iya. Di Tidaya YouTube channel. Salah tuh kan. Maaf.